waktu ya, kita langsung dengerin aja Mbak Mawar setelah kejadian yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa nggak ada apa-apa gitu ya, pakai naik motor pakai helm, niatnya pun niat baik menjenguk orang gitu di ya, jalan yang aman. di jalannya aman, nggak kebut-kebutan, tiba-tiba jatuh sampai pendarahan di dalam, sobek dari pelipis kiri hingga ke belakang sampai legok sampai saat ini gitu ya. Kita nggak pernah tahu kejadian itu bisa terjadi dengan apapun yang kita sudah rasanya aman gitu ya. Mbak Mawar, setelah kejadian ini apa yang dirasakan sama Mbak Mawar? Banyak hal berarti yang saya rasakan itu, khususnya pembelajaran tentang sebuah kesalahan saya dan kedekatan saya dengan ayah dan keluarga saya gitu, membuat saya jadi manusia lebih baik lagi. Dan mungkin sampai setelah kejadian itu saya akhirnya diketemukan oleh jodoh, saya menikah. Saya lebih menghargai pasangan saya dan saya lebih menjaga pernikahan ini karena saya pernah berbuat, istilahnya berbuat jahat mungkin yang mengganggu rumah tangga orang. Seperti itu. Luar biasa nih kamu, manis banget kisahnya. Saya sampai sulit banget ini dapat kata-kata. Mbak Vera, tadi kan ini sebenarnya case-nya mungkin hampir sama-sama Mbak Iva ya, tapi gini, kalau Mbak Iva kan kayaknya langsung gitu ya, Dapat teguran dari mama langsung blok gitu ya. Kalau ini secara tuh kan Islaminya agak dapat teguran, tapi kalau dari perspektif psikologisnya kira-kira dapat traumatis gitu, experience. Ini juga ada traumatic experience. Namun ini satu pelajaran loh buat kita. Ternyata lucu deh, individu itu ya, mau dia kena kejadian paling menyakitkan sekalipun maupun menyedihkan, atau kejadian paling membahagiakan pun, atau kejadian yang bikin dia sukses, ternyata nggak ada artinya kalau dia nggak nikmati bersama orang-orang paling dekat. Siapa? Ini individu. Lingkar keduanya adalah family, keluarga. Jadi pulangnya kita lahirnya di dalam keluarga, ternyata saat-saat terrumit, saat-saat terbahagia, kita pulangnya kembali ke keluarga. Inilah pelajarannya. Dan lucunya, kadang-kala pada saat di usia tertentu seperti yang Mbak Modi dari awal bilang, di usia 20-an, rasanya kita independen banget, rasanya dunia milik kita sendiri karena baru punya kebebasan secara finansial, karena pekerjaan, teman-teman itu maknanya luar biasa, but sometimes kita lupa. Teman itu di lingkar yang berikutnya, lingkar ketiga. Jadi ada kita pribadi, ada keluarga di lingkar kedua, teman di lingkaran ketiga, itu dia sebetulnya. Dan yang mengikat kita dalam semua ikatan tadi, ikatan ke atas, itu Mbak Oki yang akan menjelaskan sebetulnya. Iya, benar gitu. Saya sangat setuju dan menjalani betul apa yang dikatakan sama Mbak Vera gitu ya. Semua kesuksesan, semua kesedihan dan teguran ini ya tidak akan berarti tanpa ada orang yang bisa berbagi sama kita. Dan biasanya adalah orang itu adalah keluarga yang terdekat, pasangan atau orang tua. Silakan Mbak Oki. Mbak Mawar, di dalam surah An-Nisa 78 Allah berfirman yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu, bahkan sampai engkau bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Artinya kalau memang sudah waktunya, mau kita lagi tidur, tiba-tiba nggak bangun-bangun lagi juga banyak. Tiba-tiba mandi lagi sehat-sehat saja, tiba-tiba nggak ada licin apa segala macam, langsung nggak ada gitu. Itu banyak terjadi seperti itu. Artinya kematian itu tidak bisa dimajukan, dipendekkan. Kemudian musibah itu juga memang kalau sudah Allah katakan terjadi. Daun-daun yang berguguran saja itu sudah Allah atur dari pohon ya, apalagi urusan kita. Dan ingat di surat Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan Allah akan menguji kita dalam kesenangan dan dalam kesedihan. Ujian, teguran itu mengingatkan kita akan dekatnya kematian. Satu lagi juga yang harus diingat bahwa setiap hari malaikat maut, malaikat Israel, sahabat perempuan, itu memandang wajah kita setiap 70 kali dalam sehari, atau sekitar 21 menit sekali. Jadi memandang nih, merenung ngeliat muka kita nih. Terus kata malaikat Israel gini, ya Allah, aku heran banget sama orang ini. Sebentar lagi aku mau cabut nyawanya, tapi dia masih tertawa-tawa, tapi dia masih bersenda gurau dengan teman-temannya gitu. Jadi bahkan gagal belajar dari pengalaman-pengalaman traumatis orang lain, sehingga menganggap itu lebay, itu karena dia gagal ngelihat bahwa sebetulnya hidup itu sedemikian dekatnya dengan maut yang Mbak Oki. Betul, maka Rasulullah SAW bersabda, cerdas orang adalah orang yang senantiasa ingat akan kematian, mempersiapkan bekal untuk kematian. Kita nggak pernah tahu nih kita ini masih selamat kan di antara beberapa tiba-tiba jatuh gitu, sekali jangan dia maksudnya ya. Iya, jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semakin ingat dengan kematian. Iya, semoga buat kita juga ya, buat juga sahabat perempuan, apa yang kita sampaikan ini memang ini terjadi betul ya Mbak Mawar ya. Kita Mbak Mawar bukan kita kasih skrip kan ya Mbak ya, ini kejadian sungguh ya Mbak Iva juga beneran terjadi kan ya Mbak. Iya, soalnya kalau gini sebut saja namanya Mawar gitu ya, disangka bohong gitu, ini Mawar beneran gitu, emang namanya Mawar beneran, ceritanya emang beneran. Gitu Mbak Modi, cuma manusia dengan self efficacy yang baik itu self efficacy yang baru tumbuh ketika dia ngalamin sendiri.
Yang mature, lihat orang lain ngalamin aja udah cukup bikin dia belajar. Ya. Yang tidak mature, dia gagal belajar dari segala-galanya. Baik, semoga kita tidak menjadi orang yang tidak mature dan tidak belajar dari kesalahan orang-orang ya. Kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi.